Kamu jangan fitnah loh, bahaya loh kamu. Hah? Itu tuduhan tanpa berdasar kamu. Malam ini harus dihabisin. Dihabisin gimana? Dihabisinnya apa? Emang saya cendol. Kamu lagi siapa kamu namanya? Saya Sekti Jenar. Oh, saya Siti Jenna. Tuh warasnya kamu, nggak waras kamu. Aku bilang, nggak waras. Anda yang nggak waras. Itu siapa yang gerem-gerem kayak gitu? Hah? Itu murid saya. Oh, murid. Mau ngapain yang gerem-gerem kayak itu ya ke saya? Sudah saya kasih ilmu. Udah gini aja, bubar lah, bubar. Nggak mau. Bisa. Sebelum kamu mati, Nggak belum mau. saya bubar. Iya. Kamu harus Bubar. mati dulu Mau sekarang. urusan dengan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini adalah duel hidup mati Kang Ujang dengan komplotan praktisi sesat Syekh Siti Jenar. Mereka ingin balas dendam karena aksi Kang Ujang yang telah memberantas para dukun santet, sehingga pekerjaannya menjadi sangat sepi karena para pasiennya menjadi sudah tidak percaya lagi. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Kang Ujang berduel hebat dengan perguruan dukun sesat itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Aman, dia mudah-mudahan tidak ada masalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu baru datang. Saya Ujang Bustomi. Ya, saya baru datang. Sudah lama kan? Gimana, sehat semuanya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Waras semuanya waras? Waras. Hah? Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini adalah tentang aksi Kang Ujang yang ditantang duel komplotan spiritual dukun sesat Syekh Siti Jenar. Para dukun tersebut ingin balas dendam kepada Kang Ujang karena telah menghalangi pekerjaannya sebagai dukun santet. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa Kang Ujang menjalankan misi dakwahnya untuk menghancurkan kesesatan yang telah banyak merajalela di tengah kehidupan masyarakat. Dan seperti yang kita tahu, para dukun itulah yang menyebarkan banyak kemusyrikan tersebut. Dengan berdalih memiliki kemampuan supranatural ilmu gaib, mereka banyak menipu warga masyarakat. Mereka mengaku mampu membantu semua hajat jika orang bersedia menuruti petunjuk yang mereka lakukan. Sehingga di saat itulah sang para dukun itu melakukan kejahatannya. Mereka mengajak orang untuk menyekutukan Tuhan dan melakukan perbuatan yang sangat keji dan terlarang. Dan Kang Ujang hadir untuk memberantas kejahatan dari para dukun dan sebangsanya itu. Banyak para dukun yang kemudian bisa disadarkan oleh Kang Ujang Bustomi. Baik itu dengan cara baik-baik ataupun dengan cara paksa, sehingga mereka berhenti melakukan kesesatannya tersebut karena terpaksa ataupun sukarela. Namun nampaknya, aksi Kang Ujang tersebut telah membuat marah komplotan dukun santet Syekh Siti Jenar ini. Mereka tidak terima dakwah memberantas para dukun santet yang Kang Ujang lakukan. Pekerjaannya menjadi sangat sepi,
karena para pasien mereka menjadi berbalik tidak percaya. Dan dengan kemarahannya tersebut, mereka kemudian menantang duel Kang Ujang Bustomi. Di tengah hutan Gunung Kelut tempat biasa mereka melakukan ritual. Mereka menantang Kang Ujang untuk melakukan duel pertarungan hidup mati. Dan kamu Pak? Dan gimana kamu yang edan? Saya tunggu-tunggu kamu dari kemarin. Udah 1 minggu saya tunggu. Nah ya nggak apa-apa Pak, saya nggak ada urusan. Ada urusan. Ya kenapa Pak di hutan-hutan kayak gini? Anda kenapa? Tempat saya kalau hutan ini. Anda kenapa ngamuk-ngamuk Saya nggak sama suka saya? ditanya. Kamu ngamuk-ngamuk sama saya kenapa di telepon? Santai aja bos. Hah? Emang ada masalah apa Anda dengan saya? Kamu yang udah hasutin pasien-pasien saya. Maksudnya Pasien pasien-pasien? saya jadi sepi. Biasanya sehari 20 orang, 25 orang. Kenapa sekarang sepi? Gara-gara kamu udah dihasutin. Lah kenapa gara-gara saya? Kamu ngasutin anak pasien-pasien saya supaya nggak datang sama saya. Ya terus urusannya apa Pak? Ya, kamu jadi orang jangan ikut campur urusan saya. Biarkan mereka pada datang ke saya. Nih, ngasih amplop ke kita. ngasih amplop apa? Ya santai aja kan Ya, kita nih ketemu. ngasih bisaro kan buat saya. Ya ketemu tuh Kenapa jangan. kamu halang-halangin? Ya ketemu tuh jangan di sini. Kita ngobrolnya baik-baik. Kita ngopi tadi mana? Anda sih. Wah, ngapain Nggak- kita nggak suka di keramaian? Tempat Nggak. kita tuh di hutan. nggak sopan ya berarti. Sini. Ya berarti kamu monyet Kita dong. bersatu sama hantu, sama Anda yang siluman. Oh, kamu sudah bersatu dengan hantu, Hantu siluman. dengan siluman. Iya. Para dukun itu terlihat sangat emosional. Apa yang dilakukan Kang Ujang itu tampaknya benar-benar telah melukai hatinya. Dia mengatakan, gara-gara Kang Ujang yang memprovokasi warga, para warga menjadi tidak lagi percaya kepada mereka. Bahkan pasiennya yang sebelumnya rajin datang dan memberikan penghasilan, kini sudah tidak pernah datang lagi. Mereka semua terpengaruh oleh provokasi Kang Ujang Bustomi. Pendapatannya kini menjadi sangat sepi. Seharusnya Kang Ujang tidak ikut campur urusan yang mereka lakukan. Mendengar perkataan para komplotan dukun Syekh Siti Jenar itu, Kang Ujang pun mengatakan bahwa sesungguhnya lah dia tidak pernah memprovokasi siapa-siapa. Apalagi kepada orang yang dikatakan sang dukun sebagai pasiennya itu. Kang Ujang hanya ingin mengajarkan di masyarakat bahwa memang segala bentuk kemusyrikan dan kesirikan itu harus dijauhi. Hal tersebut sangat terlarang, dan dosa besar yang tidak akan pernah diampuni. Adapun mengapa banyak warga dan pasien sang dukun tersadarkan, itu artinya Tuhan mungkin telah memberikan hidayahnya kepada mereka. Gimana? Kamu harusnya jangan ikut campur urusan Saya sudah saya. bersepuh. Jadi orang Ya, terus pengennya gimana? Pada datang pada kaya sama saya. Terus pengennya gimana? Kan silakan aja nih, saya malam hari ini sok biarin aja. Mau ke kamu saya nggak pernah menghasutin siapapun bos. Saya sudah dendam. Saya tidak pernah menghasutin siapapun, mau datang ke kamu silakan saja. Ngapain Ya, kamu? pada datang ke saya biar bawa uang, bawa amplop ke kita. Ya silakan aja, saya nggak ikut campur, siapa yang ikut campur, ha? Dan aja, kamu jangan biar nggak datang sama saya. jangan fitnah saya dong. Siapa yang menghasut? Saya tidak pernah menghasut siapapun untuk datang ke kamu, silakan saja. Parah kamu, jangan fitnah loh, bahaya loh kamu. Hah? Itu tuduhan tanpa berdasar kamu. Malam ini harus dihabisin. Dihabisin gimana? Dihabisinnya apa? Emang saya cendol. Kamu lagi siapa kamu nama? Saya Syekh Jenar. Oh, saya Siti Jenna. Tuh warasnya kamu, nggak waras kamu. Siapa bilang? Nggak waras. Anda yang tidak waras. Itu siapa yang gerem-gerem kayak gitu? Hah? Itu murid saya. Oh, murid. Mau ngapain dia gerem-gerem kayak itu ya ke saya? Sudah saya kasih ilmu. Kang Ujang berusaha memberikan pemahaman kepada komplotan dukun itu. Akan tetapi, tampaknya kemarahan itu sudah benar-benar menguasai mereka. Apapun yang terjadi, mereka sudah bertekad bulat. Mereka akan menuntut balas kepada Kang Ujang Bustomi, dan bahkan ingin membunuhnya. Dan mengetahui sang para dukun yang tetap keras kepala itu, Kang Ujang pun akhirnya berkata, bahwa Kang Ujang juga sudah bertekad bulat dengan dakwahnya. Bahwa orang-orang pembuat kesesatan itu memang harus dihancurkan. Jika tidak bisa diajak dengan cara baik-baik, maka jalan lain adalah dengan cara kekerasan. Sekali lagi Kang Ujang memberikan peringatan. Telah banyak para dukun yang hancur di tangannya. Jika mereka hari ini tidak bubar dan berhenti, maka Kang Ujang akan menghabisi mereka seperti para dukun lainnya. Udah gini aja, bubar Pak, bubar. Nggak mau. Nggak bisa. Sebelum kamu mati, Nggak belum mau. saya bubar. Kamu Bubar. harus mati dulu Mau sekarang. urusan dengan Anda. Bubar Pak, ini hutan. Nggak Kamu bisa. ada ular itu dicokot. Pokoknya Anda harus perhitungan dulu. Ular atau dengan mau saya. biasa di sini. Jangankan setan keplek itu. Lah kamu belum ketemu setan ya? Ayo sering. Oh, sering. Ini prit, kuntilanak. Ini Terus? banyak. Semua bertakluk. Oh, terus kamu mau ketemu setan? Enggak. Mau ketemu setan beneran kamu?
Udah biasa itu mah. Mau ketemu setan beneran nggak? Udah biasa. Hah? Bubar Pak, bubar. Enggak. Gak Kamu bisa. harus mati. Bubar. Enggak mau. Tahu kehebatan kamu tuh kayak gimana? Lah, kamunya sudah hebat Pak. Hebat Ya, siap. nih, orang sakti ini. Sudah kuat Pak. Tapi Kalimantan apa pada saya di Banten, Kalimantan berapa tahun? Saya nggak ada urusan Pak. Terus semuanya sekarang Kamu sih. yang udah Sekarang sekali lagi nih. Sekarang sekali lagi kamu bubar nggak? Kamu jadi orang jangan kamu ganggu. Bubar nggak? Kamu yang harus bubar. Saya bubarin dari muka bumi ini. Oh, bisa kamu Pak. Bisa. Serius. 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 Nggak nyesel. Enggak. Duduk kamu. Ingsun amatek ajiku Braja Musti. Tebak-tebak awe-awe, buru-buru. Sun mantap gunung, bakal hancur. Sun mantap bumi, bakal hancur. Sun mantap laut, bakal hancur. Sun mantap sirah, bakal sirah. Tahan kamu. Bener kamu. Hmm? Kenapa kamu mau mati? Minta mati? Hah? Kenapa kamu? Yang pengen matiin kamu tuh. Saya. Maksudnya apa? Kamu Terlalu kuat. nggak usah teriak-teriak. Pak, ini di hutan. Ini maju kamu. Hmm? Kamu tuh nggak waras. Kamu. Hah? Kamu yang gak waras. Kenapa saya nggak waras, Pak? Kamu yang ngasutin pasien-pasien saya biar gak Tuh, dari tadi kamu ngasut-ngasutin pasien. Nah, itu teman-teman kamu sudah mati. Jiwa kuatan di hutan terus ada RT RW kamu kesini kamu ditangkap kamu. Parah kamu. Saya. Parah aja kamu. Tahu urusan saya. Waras gak sih kamu? Hah? Kamu di dunia ini Pak nggak ada orang hebat, nggak ada orang kuat. Saya yang hebat, saya yang kuat. Paham nggak kamu? Hah? Paham, saya orang hebat. Dasar dotslo semuanya tahu dotslo. Hah? Itu apaan, Dok? Tahu dotslo kamu? Tahu. Makanya nih Pak, kamu sholat aja yang benar. Nggak usah yang aneh-aneh kamu. Saya sama kamu aja saya nggak ada urusan. Saya kenal aja tidak. urusan. Siapa yang ganggu-ganggu pasien kamu siapa? Saya itu Hah? banyak sehari 20. Yes, Sekarang jadi sepi. terserah aja. Jangan gara-gara saya nggak ada urusan sama kamu. Pasien-pasien saya. Nah, syutingnya gimana? Kamu tes saya sumpel kamu mulutnya kamu. Parah. Saya sumpah. Kamu tuh dari awal saya nggak kenal sama kamu semuanya. Semuanya semua saya disalahin. Emang saya apa emang? Emang saya jangan ganggu urusan saya. Ya, emang- Pasien saya. emang saya maling. Silakan aja Pak. Ganggu pasien saya. Parah kamu. Jangan ngasutin pasien saya. Yang ngasurin siapa? Saya ngomong yang ngasurin siapa kamu? Kamu. Eh, Kamu. kamu tuh parah aja kamu. Mau mati kamu. Saya sekarang masih baik-baik nih. Tuh teman-teman kamu bawa sana keluar suruh kuburin semuanya. Kalau mesti kubur kamu di sini. Kamu bisa ngubur saya. Lah, maksudnya apa kamu? Kamu bisa. Kok bisa? Kamu nggak kapok nih? Saya masih belum apa-apa nih. Jangan bikin saya emosi lagi. Saya akui kamu itu kuat. Masih penasaran ya? Belum mati, belum kalah. Oh, kamu belum mati. Belum mati, belum kalah. Serius? Serius. Oke, sok sekali lagi kamu. Nah, keluarin semua. Ilmu-ilmu kamu keluarin. Sok, jangan takut saya. Keluarin semua ilmu-ilmunya.
Kang Ujang Bustomi masih memberikan kesempatan. Kang Ujang kembali meminta para dukun itu agar bertobat, meninggalkan semua kesesatan yang selama ini dilakukan. Akan tetapi sang dukun masih saja keras kepala. Mereka mengaku lebih baik mati daripada mengalah kepada Kang Ujang Bustomi. Sebab itulah Kang Ujang kemudian menghabiskan kesabarannya. Kang Ujang menghajar sang dukun dengan ilmu hikmah pamungkasnya, sehingga tubuhnya terkapar, dan kemudian sekarat meregang nyawa. Dan untuk memberikan pelajaran kepada semuanya, kali ini Kang Ujang melakukan hal yang mengerikan. Kang Ujang membakar tubuh sang para dukun, sebagai ganjaran setimpal yang harus diberikan. Maka tamatlah riwayat komplotan sang para dukun sesat Syekh Siti Jenar itu. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmatnya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.